sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan berkah, hidayah, serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup yang berkelimpahan. Dalam kehidupan ini, setiap individu mendambakan kehidupan yang berkelimpahan. Namun, apa sebenarnya makna dari kehidupan berkelimpahan menurut perspektif Islam? Mari kita eksplorasi cara-cara untuk mencapai kehidupan yang berkelimpahan dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan. Pertama, penting untuk memahami bahwa kelimpahan tidak hanya diukur dari segi materi. Dalam Islam, kelimpahan mencakup kebahagiaan, kesehatan, dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki dapat datang dalam berbagai bentuk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kedua, beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh merupakan kunci utama. Setiap amal baik yang dilakukan, sekecil apapun, akan mendatangkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Oleh karena itu, penting untuk menjaga konsistensi dalam beribadah dan berbuat baik setiap hari. Dengan melakukan amal soleh secara rutin, seseorang akan merasakan dampak positif dalam hidupnya. Ketiga, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Syukur adalah cara untuk membuka pintu rezeki. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambah nikmat bagi mereka yang bersyukur. Dengan bersyukur, seseorang akan lebih mampu melihat dan menghargai apa yang dimiliki, sehingga hidup terasa lebih berkelimpahan. Syukur dapat dilakukan dengan lisan, hati, dan tindakan. Mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan nikmat dalam hati, serta menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan adalah bentuk syukur yang sesungguhnya. Keempat, berbagi dengan sesama. Islam mengajarkan pentingnya berbagi, baik melalui zakat, sedekah, maupun infak. Dengan berbagi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengganti setiap harta yang dikeluarkan di jalannya dengan yang lebih baik. Berbagi juga dapat menciptakan rasa solidaritas dan kepedulian di antara umat manusia. Ketika seseorang berbagi, ia akan merasakan kebahagiaan yang mendalam dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menjaga niat yang tulus. Setiap tindakan harus didasari niat yang baik dan tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang baik akan mengarahkan setiap amal menjadi lebih berkah. Dalam setiap langkah, penting untuk selalu mengingat tujuan akhir, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang tulus akan mempengaruhi kualitas amal yang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum melakukan suatu tindakan, refleksikan niat dan pastikan bahwa niat tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Dengan berdoa, seseorang menunjukkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuknya. Dalam setiap doa, penting untuk memohon keberkahan dalam setiap usaha yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap doa hambanya, dan Dia akan mengabulkan doa yang sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berdoa dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Ketujuh, berusaha dengan maksimal. Islam mengajarkan bahwa usaha harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali
mereka berusaha mengubahnya. Oleh karena itu, kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan sangatlah penting. Setiap individu harus berusaha semaksimal mungkin dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun ibadah. Usaha yang maksimal akan mendatangkan hasil yang memuaskan. Kedelapan, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dalam Islam, hubungan sosial yang baik akan mendatangkan banyak keberkahan. Rasulullah SAW mengajarkan untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain. Dengan menjaga silaturahmi, rezeki akan semakin melimpah. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Ketika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, ia akan merasakan kebahagiaan dan dukungan dalam hidupnya. Kesembilan, menghindari sifat tamak dan rakus. Dalam Islam, sifat tamak hanya akan membawa kepada kebinasaan. Sebaliknya, sikap dermawan dan berbagi akan mendatangkan keberkahan. Dengan tidak serakah, seseorang akan lebih mudah merasakan kebahagiaan dan kelimpahan. Mengendalikan hawa nafsu dan tidak terjebak dalam keserakahan akan membantu seseorang untuk hidup lebih tenang dan bahagia. 10. Berusaha untuk selalu belajar dan meningkatkan diri. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban. Dengan pengetahuan yang baik, seseorang dapat mengambil keputusan yang bijak dalam hidupnya. Pengetahuan juga akan membuka banyak peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam berbagai aspek, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Ke-11, bersikap optimis dan sabar. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus, namun sikap optimis dan sabar dalam menghadapi ujian akan mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dengan sabar, seseorang akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Sikap optimis akan membantu seseorang untuk tetap berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Ingatlah bahwa hidup berkelimpahan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap usaha yang dilakukan harus disertai dengan tawakal, yaitu menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha. Dengan tawakal, seseorang akan merasa tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, hidup berkelimpahan menurut Islam bukanlah sekadar impian, tetapi dapat menjadi kenyataan. Setiap individu memiliki potensi untuk mencapai kehidupan yang penuh berkah dan kelimpahan. Semoga setiap langkah yang diambil selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup berkelimpahan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna. Sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan rahmat, keberkahan, rezeki, umur panjang, keselamatan, keberuntungan, nikmat dan hidayah, serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Citra diri pada diri kita akan menentukan kualitas diri kita menurut Islam. Citra diri adalah cara seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri. Dalam konteks Islam, citra diri yang baik sangat penting untuk membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Citra diri yang positif tidak hanya mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga menentukan bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dalam hidup sehari-hari. Citra diri yang baik
mencakup berbagai aspek seperti keyakinan, sikap, dan pandangan hidup. Misalnya, seseorang yang memiliki citra diri yang baik cenderung percaya diri dan optimis. Mereka tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga mengakui kelebihan yang dimiliki. Ketika seseorang merasa baik tentang dirinya, mereka lebih mampu untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Citra diri yang baik juga membantu seseorang untuk lebih mudah bergaul dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Contoh citra diri yang baik bisa dilihat dari sikap seseorang yang selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Mereka tidak membandingkan diri dengan orang lain, melainkan fokus pada kelebihan dan potensi yang dimiliki. Contoh dan misalnya, seorang pelajar yang percaya pada kemampuannya untuk belajar dan berkembang akan lebih bersemangat dalam menghadapi ujian. Ini menciptakan energi positif yang mempengaruhi lingkungan sekitar, membuat orang lain merasa termotivasi dan terinspirasi. Pentingnya citra diri yang baik tidak bisa dipandang sebelah mata. Citra diri yang positif membantu seseorang untuk mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik. Ketika seseorang percaya diri, mereka lebih berani mengambil langkah serta tindakan untuk mencapai impian dan tujuan hidupnya. Dalam konteks Islam, ini sejalan dengan ajaran untuk berusaha dan tidak menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu." Surah At-Taubah 105. Ayat ini mengingatkan bahwa usaha yang dilakukan dengan niat baik akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif dari citra diri yang baik sangat besar. Seseorang dengan citra diri yang positif cenderung memiliki karakter yang baik. Mereka lebih sabar, lebih dermawan, dan lebih mampu mengendalikan emosi. Karakter yang baik ini sangat dihargai dalam Islam karena mencerminkan akhlak yang mulia. Misalnya, seseorang yang memiliki citra diri yang baik akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Ini adalah bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain." Ini mengingatkan bahwa citra diri yang baik harus dibangun dengan saling menghormati dan tidak merendahkan orang lain. Ketika seseorang memiliki citra diri yang positif, mereka akan lebih menghargai diri sendiri dan orang lain, menciptakan lingkungan yang harmonis. Hal ini juga akan mengurangi konflik dan meningkatkan kerukunan dalam masyarakat. Hadis sahih juga menegaskan pentingnya citra diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Ini menunjukkan bahwa citra diri yang baik berasal dari hati yang bersih dan amal yang baik. Ketika hati dipenuhi dengan niat yang baik dan amal yang positif, citra diri yang baik akan muncul dengan sendirinya. Ini adalah pengingat bahwa penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berdasarkan penampilan fisik, tetapi lebih kepada kualitas hati dan tindakan. Membangun citra diri yang positif sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan citra diri yang baik, seseorang akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan, orang dengan citra diri yang positif akan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Mereka akan berusaha untuk bangkit dan mencoba lagi dengan keyakinan bahwa mereka mampu melakukannya. Dengan membangun citra diri yang positif, seseorang tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi juga memberi dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya. Citra diri yang baik akan melahirkan karakter yang baik, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ketika setiap individu berusaha untuk memperbaiki citra diri mereka, maka akan tercipta lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. Ini adalah langkah penting dalam membangun komunitas yang sehat
dan harmonis. Jadi, mari bersama-sama membangun citra diri yang positif. Mulailah dengan bersyukur, menghargai diri sendiri, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan diri adalah langkah besar menuju kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Citra diri yang baik juga akan membantu seseorang untuk lebih mudah menerima kritik dan saran dari orang lain, karena mereka memahami bahwa kritik tersebut bertujuan untuk kebaikan. Dengan citra diri yang baik, setiap individu dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ketika citra diri diperkuat dengan iman dan amal, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan. Ketika generasi muda memiliki citra diri yang positif, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi untuk kemajuan umat. Akhir kata, ingatlah selalu bahwa citra diri yang baik adalah cerminan dari iman yang kuat. Mari terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik demi diri sendiri, keluarga, dan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing langkah kita menuju kebaikan. Dengan niat yang tulus dan usaha yang konsisten, setiap individu dapat mencapai citra diri yang positif dan karakter yang baik, menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dilimpahkan keberkahan, kesehatan, rezeki, kemudahan dan hidayah, serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Tuhan membuat orang yang baik menderita? Seringkali orang baik merasa menderita. Kenapa bisa begitu? Mari kita renungkan bersama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, terutama bagi mereka yang baik hati. Orang baik seringkali menjadi sasaran ketidakadilan. Mereka berusaha berbuat baik, tetapi kadang dunia tidak berpihak pada mereka. Namun, ingatlah bahwa setiap ujian yang dihadapi adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat mereka. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Mungkin saat ini orang baik merasa terpuruk, namun setiap kesulitan yang dihadapi adalah proses penyucian jiwa. Dalam surah Al-Imran ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalian akan mendengar banyak perkataan yang menyakitkan dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan dari orang-orang musyrik. Tetapi jika kalian bersabar dan bertakwa, maka itulah yang terbaik. Ketika orang baik menderita, mereka seringkali merasa sendirian. Namun, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap ujian yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuan untuk menghadapinya. Jangan pernah merasa lemah. Dalam surah Al-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah bagi kami. Dia adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Ini adalah pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung dan penolong bagi orang-orang yang beriman. Orang baik mungkin merasa tertekan oleh dunia, tetapi mereka harus ingat bahwa setiap tetes air mata dan setiap langkah yang berat
adalah bagian dari perjalanan menuju surga. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? ujian ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat siapa yang benar-benar beriman. Ketika menghadapi kesulitan, orang baik harus tetap sabar dan berdoa. Dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. ujian ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji ketulusan hati. Orang baik harus terus berusaha untuk berbuat baik meskipun dunia tidak selalu mendukung. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kebaikan bukan hanya tentang memberi harta, tetapi juga tentang iman dan amal. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Ingatlah, setiap orang baik yang menderita adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Atau apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian seperti ujian yang dialami orang-orang sebelum kalian? ujian ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan iman dan karakter. Jadi, bagi orang baik yang merasa menderita, ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. kesabaran adalah kunci untuk menghadapi setiap ujian. Akhirnya, setiap orang baik yang menderita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa Dia tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Jadi, tetaplah berbuat baik meskipun dunia tidak selalu adil. Setiap langkah yang diambil dengan niat baik akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berdoa, bersabar, dan percayalah bahwa setiap akan berujung pada kemudahan. Semoga setiap orang baik yang menderita menemukan kekuatan dalam iman dan tetap teguh di jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang berusaha sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan rezeki, berkah, kemudahan, dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali seseorang merasa kehilangan arah dan tujuan, namun ada satu hal yang bisa menjadi pemandu, yaitu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pribadi yang dicintainya bukanlah hal yang mustahil. Mari kita simak beberapa cara untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, niatkan setiap amal perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Ini menunjukkan bahwa niat yang tulus adalah kunci utama. Kedua, perbanyak ibadah, salat, puasa, dan sedekah adalah bentuk pengabdian yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. ini mengingatkan bahwa konsistensi dalam beribadah lebih penting daripada kuantitas. Ketiga, berbuat baik kepada sesama. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. menjadi pribadi yang peduli dan membantu orang lain adalah cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, jaga hati dan pikiran. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. menjaga pikiran positif dan menghindari prasangka buruk adalah langkah penting untuk menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, bersyukur atas segala nikmat. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan ingatlah, jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmatku kepadamu. rasa syukur yang tulus akan mendekatkan diri kepada Allah dan membuat hati tenang. Keenam, berdoa dengan penuh keyakinan. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Doa adalah ibadah. berdoa dengan keyakinan akan dikabulkan adalah cara untuk menunjukkan cinta dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, belajar dan mendalami agama. Dalam surah Al-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? menambah ilmu agama akan membimbing seseorang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami kehendaknya. Kedelapan, perbaiki akhlak. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. menjadi pribadi yang berakhlak baik adalah cerminan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri seseorang. Kesembilan, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Dalam surah Al-Kahf ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. lingkungan yang baik akan mempengaruhi sikap dan perilaku sehingga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepuluh, selalu ingat akan kematian. Dalam surah Al-Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. mengingat kematian akan membuat seseorang lebih menghargai waktu dan berusaha untuk berbuat baik. Dengan menerapkan 10 cara ini, seseorang dapat bertransformasi menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang sikap dan perilaku sehari-hari. Setiap langkah kecil yang diambil dengan niat yang tulus akan mendekatkan diri kepadanya. Jadi, mari berusaha untuk menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal baik, setiap kata yang diucapkan, dan setiap niat yang tulus akan menjadi jalan menuju cintanya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat usaha dan niat hambanya. Semoga setiap langkah yang diambil menjadi berkah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Akhir kata, ingatlah bahwa cinta Allah adalah anugerah yang tak ternilai. Dengan berusaha menjadi pribadi yang baik, insya Allah cintanya akan sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat, keberkahan, rezeki, umur panjang, keselamatan, keberuntungan, nikmat, dan hidayah, serta inayah oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala, cara berpikir yang berbeda dengan orang lain. Di kehidupan yang sesungguhnya, perbedaan kita menjadi bahan tertawaan. Banyak orang menertawakan mereka yang berbeda, padahal perbedaan itu adalah kekuatan yang sangat berharga. Dalam konsep Islam, perbedaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap individu diciptakan dengan keunikan dan potensi yang berbeda, dan itulah yang membuat dunia ini berwarna. Bahkan sidik jari kita pun akan berbeda secara otentik dengan sidik jari orang lain. Perbedaan seringkali dianggap sebagai hal yang negatif, tetapi sebenarnya perbedaan adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah bagian dari ciptaannya yang harus dihargai dan dipahami. Orang-orang hebat di dunia ini adalah mereka yang berpikir di luar kotak. Mereka tidak terjebak dalam rutinitas yang sama seperti orang kebanyakan. Misalnya, Albert Einstein yang dikenal dengan teori relativitasnya tidak pernah takut untuk berpikir berbeda. Dia berani melawan arus dan menciptakan sesuatu yang baru. Dalam konteks Islam, banyak tokoh yang juga menunjukkan bahwa berpikir berbeda adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Ketika melihat sejarah, banyak contoh tokoh yang berani. Salah satunya adalah Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan penting dalam dunia medis selama berabad-abad. Dia tidak takut untuk mengemukakan ide-ide baru dan berinovasi dalam bidang kedokteran yang pada saat itu masih sangat terbatas. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling menertawakan, tetapi sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk belajar. Misalnya, seorang pengusaha sukses yang memulai bisnis dari nol, dia tidak mengikuti jejak orang lain, tetapi menciptakan jalannya sendiri. Dia berani mengambil risiko dan berinovasi. Dalam prosesnya, dia mungkin menghadapi banyak tantangan dan penolakan, tetapi dia terus maju karena dia percaya pada visinya. Orang-orang yang berpikir berbeda biasanya lebih banyak melakukan tindakan. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga berusaha mewujudkan ide-ide mereka. Dalam hadis sahih, dia mungkin menghadapi banyak tantangan dan penolakan, tetapi dia terus maju karena dia percaya pada visinya. Orang yang berpikir berbeda biasanya lebih banyak melakukan tindakan. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga berusaha mewujudkan ide-ide mereka. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa tindakan positif dan kontribusi kepada masyarakat adalah tanda orang-orang hebat. Mereka berusaha untuk memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar mereka. Contoh lain adalah para ilmuwan muslim di masa lalu, seperti Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Dia menciptakan metode yang memungkinkan orang untuk memecahkan masalah matematika dengan cara yang lebih sistematis. Karya-karyanya menjadi dasar bagi perkembangan matematika di seluruh dunia. Mereka tidak takut untuk berbeda dan berinovasi, dan hasilnya dunia menjadi lebih baik. Perempuan di Pakistan, meskipun menghadapi banyak ancaman, dia tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak dengan berani, dan kini menjadi simbol perjuangan pendidikan di seluruh dunia. Malala mengajarkan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, dan perbedaan dalam pandangan tidak seharusnya menghalangi akses terhadap pendidikan. Ketika orang lain menertawakan perbedaan, ingatlah bahwa perbedaan itu adalah kekuatan. Orang-orang hebat tidak pernah takut untuk menjadi berbeda. Mereka tahu
bahwa perbedaan membawa peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki potensi yang unik. Setiap individu memiliki peran yang penting dalam masyarakat, dan perbedaan adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Jangan biarkan penilaian orang lain menghentikan langkah. Teruslah beraksi, teruslah berpikir berbeda, dan jadilah inspirasi bagi orang lain. Dalam setiap langkah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap orang dengan tujuan. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik dapat memberikan dampak besar. Akhirnya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap perbedaan yang ada adalah bagian dari perjalanan yang telah ditentukan. Ketika menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya yang berusaha. Jadilah orang yang berpikir berbeda, bertindak positif, dan teruslah berkontribusi untuk kebaikan. Oleh sebab itu, perbedaan akan menjadi kekuatan yang membawa perubahan positif bagi dunia. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik dapat memberikan dampak besar. Ingatlah, perbedaan bukanlah penghalang, tetapi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dengan saling menghargai, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih inklusif. Ketika berbagi cerita, kita dapat saling memahami dan menghargai satu sama lain. Dengan saling menghargai, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih inklusif. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Dengan berpikir berbeda dan bertindak positif, setiap individu dapat menjadi agen perubahan sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah, kemudahan, keberkahan dan hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir positif adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Ketika seseorang mengadopsi pola pikir positif, itu bukan hanya mempengaruhi cara mereka melihat dunia, tetapi juga mempengaruhi tindakan dan hasil yang mereka capai. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa cara berpikir yang baik akan melahirkan tindakan yang baik, yang pada gilirannya akan menghasilkan hasil yang positif. Mari kita mulai dengan memahami makna berpikir positif. Berpikir positif bukan berarti mengabaikan kenyataan atau masalah yang ada. Sebaliknya, ini adalah tentang bagaimana seseorang memilih untuk merespon situasi yang dihadapi. Ketika menghadapi tantangan, seseorang dengan pola pikir positif akan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan yang tidak bisa diatasi. Ini adalah sikap mental yang dapat mengubah cara seseorang menjalani hidupnya. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang sangat relevan mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengingatkan bahwa perubahan yang diinginkan dalam hidup harus dimulai dari dalam diri sendiri. Jika ingin melihat perubahan positif di sekitar, langkah pertama yang harus diambil adalah mengubah cara berpikir. Dengan berpikir positif, seseorang akan lebih termotivasi untuk mengambil tindakan yang konstruktif. Ketika pola pikir positif diterapkan, tindakan yang diambil pun akan lebih berani dan penuh semangat. Seseorang yang percaya bahwa mereka mampu mencapai tujuan tertentu akan lebih cenderung
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Mereka tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan, melainkan akan mencari solusi dan terus berusaha. Ini adalah contoh nyata bagaimana berpikir positif dapat melahirkan tindakan yang positif. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan yang berharga dalam hal ini. Beliau bersabda, Sungguh, setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dan niat yang baik yang berasal dari pikiran yang positif akan menghasilkan tindakan yang baik. Ketika seseorang memiliki niat yang tulus dan positif, tindakan yang diambil akan mencerminkan niat tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga pikiran dan niat tetap positif dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, berpikir positif juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki pola pikir positif cenderung lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif. Mereka lebih mampu mengatasi stres dan tantangan hidup. Dengan cara berpikir yang positif, seseorang dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini adalah hasil yang sangat berharga dari pola pikir yang baik. Namun, berpikir positif bukanlah hal yang selalu mudah dilakukan. Terkadang, tantangan hidup dapat membuat seseorang merasa putus asa atau pesimis. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memiliki strategi untuk kembali ke pola pikir positif. Salah satu cara yang efektif adalah dengan berlatih bersyukur. Menghargai hal-hal kecil dalam hidup dapat membantu mengalihkan fokus dari masalah yang dihadapi. Ketika seseorang berlatih bersyukur, mereka akan lebih mampu melihat sisi baik dari setiap situasi. Selain itu, lingkungan juga berperan penting dalam membentuk pola pikir. Berada di sekitar orang-orang yang positif dan mendukung dapat memberikan dorongan yang besar untuk berpikir positif. Diskusi yang membangun, dukungan emosional, dan inspirasi dari orang lain dapat membantu seseorang untuk tetap berada di jalur yang benar. Oleh karena itu, penting untuk memilih teman dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dalam perjalanan menuju pola pikir positif, penting juga untuk mengingat bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Namun, yang membedakan adalah bagaimana seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memilih teman dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dalam perjalanan menuju pola pikir positif, penting juga untuk mengingat bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Namun, yang membedakan adalah bagaimana seseorang untuk tetap berada di jalur yang benar. Oleh karena itu, penting untuk memilih teman dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dalam perjalanan menuju pola pikir positif, penting juga untuk mengingat bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Namun, yang membedakan adalah bagaimana seseorang merespons masa-masa tersebut. Alih-alih terjebak dalam pikiran negatif, seseorang dapat memilih untuk belajar dari pengalaman tersebut dan bangkit kembali dengan semangat baru. Berpikir positif adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah proses yang memerlukan latihan dan kesabaran. Dengan konsistensi, pola pikir positif dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai dengan pikiran yang baik dan mengambil tindakan yang positif. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju tujuan akan membawa hasil yang luar biasa. Berpikir positif adalah fondasi yang kuat untuk mencapai impian dan tujuan. Mari ciptakan hasil yang positif dengan mindset yang positif. Dengan cara berpikir yang baik, tindakan yang baik akan mengikuti dan hasil yang baik pun akan datang. Jadi, mulailah hari dengan semangat positif. Tanamkan dalam diri bahwa setiap tantangan
adalah kesempatan untuk tumbuh. Dengan berpikir positif, tindakan positif akan melahirkan hasil yang positif. Ini adalah siklus yang akan membawa kehidupan sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat, keberkahan, rezeki, umur panjang, keselamatan, keberuntungan, nikmat, dan hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara termudah agar kita bisa menjadi yang terbaik menurut Islam. Setiap orang pasti ingin menjadi yang terbaik. Namun, bagaimana cara termudah untuk mencapainya? Dalam konsep Islam, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memulai perjalanan ini dengan baik dan benar. Pertama, niat yang tulus. Dalam Islam, segala sesuatu dimulai dengan niat, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Niat yang tulus akan menjadi pendorong utama dalam setiap usaha. Pastikan niat untuk menjadi yang terbaik berasal dari hati yang bersih, bukan sekadar untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Niat yang baik akan membawa berkah dalam setiap langkah yang diambil dan membantu menjaga fokus dalam mencapai tujuan. Kedua, belajar dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dalam mencapai derajat yang lebih tinggi. Mulailah dengan membaca buku, mengikuti kelas, atau mendengarkan ceramah yang bermanfaat. Misalnya, jika ingin menjadi pemimpin yang baik, pelajari keterampilan kepemimpinan dari tokoh-tokoh yang sukses. Belajar dari pengalaman orang lain bisa menjadi jalan pintas menuju kesuksesan dan membantu menghindari kesalahan yang sama. Ketiga, berdoa dan memohon petunjuk. Dalam setiap langkah, penting untuk selalu berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Berdoalah agar diberikan kemudahan dalam mencapai tujuan. Doa adalah senjata yang sangat kuat, dan dengan berdoa, hati akan merasa tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarkan. Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk membantu. Keempat, berbuat baik kepada orang lain. Dalam Islam, menjadi yang terbaik juga berarti memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Cobalah untuk membantu teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Misalnya dengan menjadi relawan di panti asuhan atau memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Tindakan kecil ini bisa memberikan dampak besar, dan dengan berbuat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Setiap kebaikan yang dilakukan akan menjadi investasi amal yang akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Kelima, bersabar dan tidak mudah menyerah. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada tantangan dan rintangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah untuk tetap sabar dan terus berusaha. Contohnya, jika mengalami kegagalan dalam ujian, jangan menyerah. Belajar dari kesalahan
dan coba lagi. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi setiap rintangan yang ada. Dengan bersabar, seseorang akan lebih mampu menghadapi tekanan dan menemukan solusi yang tepat. Keenam, menjaga hubungan dengan Allah. Dalam setiap langkah, penting untuk selalu mengingat Allah. Lakukan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ini akan memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah akan terasa lebih ringan dan penuh berkah. Ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi perjalanan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Pilihlah teman yang dapat mendukung dan memotivasi untuk menjadi yang terbaik. Misalnya, bergabung dengan komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama. Dengan bergaul dengan orang-orang yang positif, semangat untuk berusaha juga akan meningkat. Lingkungan yang mendukung akan memudahkan perjalanan menuju kesuksesan. Kedelapan, bersyukur atas segala nikmat. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Selalu ingat untuk bersyukur atas setiap pencapaian, sekecil apapun. Ini akan membuat hati lebih tenang dan mendorong untuk terus berusaha. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat dan memberikan jalan yang lebih baik. Rasa syukur juga akan membantu menjaga motivasi dan semangat dalam menjalani kehidupan. Kesembilan, terus berinovasi dan beradaptasi. Dunia terus berubah, dan untuk menjadi yang terbaik, penting untuk selalu beradaptasi dengan perubahan. Cobalah untuk berpikir kreatif dan mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, jika ingin meningkatkan keterampilan, cari metode belajar yang lebih efektif. Dengan berinovasi, peluang untuk sukses akan semakin terbuka lebar. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan belajar dari pengalaman. 10. Jangan lupa untuk menikmati proses. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, penting untuk menikmati setiap langkah. Jangan hanya fokus pada tujuan akhir, tetapi nikmati setiap pengalaman yang didapat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali, kebahagiaan itu bukan pada tujuan, tetapi pada perjalanan. Dengan menikmati proses, setiap usaha akan terasa lebih berarti dan memberikan kepuasan tersendiri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perjalanan untuk menjadi yang terbaik tidak hanya akan lebih mudah, tetapi juga lebih bermakna. Ingatlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah menuju kesuksesan ini diberkahi dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik, dan dengan usaha yang konsisten, semua impian tersebut bisa terwujud. Setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membawa dampak besar di masa depan. Dengan tekad dan usaha yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Allahumma. Sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan rahmat, keberkahan, rezeki, umur panjang, keselamatan, keberuntungan, nikmat, dan hidayah, serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berpikir yang berbeda dengan orang lain, di kehidupan
yang sesungguhnya, perbedaan kita menjadi bahan tertawaan. Banyak orang menertawakan mereka yang berbeda, padahal perbedaan itu adalah kekuatan yang sangat berharga. Dalam konsep Islam, perbedaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap individu diciptakan dengan keunikan dan potensi yang berbeda, dan itulah yang membuat dunia ini berwarna. Bahkan sidik jari kita pun akan berbeda secara otentik dengan sidik jari orang lain. Perbedaan seringkali dianggap sebagai hal yang negatif, tetapi sebenarnya perbedaan adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah bagian dari ciptaannya yang harus dihargai dan dipahami. Orang-orang hebat di dunia ini adalah mereka yang berpikir di luar kotak. Mereka tidak terjebak dalam rutinitas yang sama seperti orang kebanyakan. Misalnya, Albert Einstein yang dikenal dengan teori relativitasnya tidak pernah takut untuk berpikir berbeda. Dia berani melawan arus dan menciptakan sesuatu yang baru. Dalam konteks Islam, banyak tokoh yang juga menunjukkan bahwa berpikir berbeda adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Ketika melihat sejarah, banyak contoh tokoh yang berani. Salah satunya adalah Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan penting dalam dunia medis selama berabad-abad. Dia tidak takut untuk mengemukakan ide-ide baru dan berinovasi dalam bidang kedokteran yang pada saat itu masih sangat terbatas. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling menertawakan, tetapi sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk belajar. Misalnya, seorang pengusaha sukses yang memulai bisnis dari nol, dia tidak mengikuti jejak orang lain, tetapi menciptakan jalannya sendiri. Dia berani mengambil risiko dan berinovasi. Dalam prosesnya, dia mungkin menghadapi banyak tantangan dan penolakan, tetapi dia terus maju karena dia percaya pada visinya. Orang-orang yang berpikir berbeda biasanya lebih banyak melakukan tindakan. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga berusaha mewujudkan ide-ide mereka. Dalam hadis sahih, dia mungkin menghadapi banyak tantangan dan penolakan, tetapi dia terus maju karena dia percaya pada visinya. Orang yang berpikir berbeda biasanya lebih banyak melakukan tindakan. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga berusaha mewujudkan ide-ide mereka. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa tindakan positif dan kontribusi kepada masyarakat adalah tanda orang-orang hebat. Mereka berusaha untuk memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar mereka. Contoh lain adalah para ilmuwan muslim di masa lalu, seperti Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Dia menciptakan metode yang memungkinkan orang untuk memecahkan masalah matematika dengan cara yang lebih sistematis. Karya-karyanya menjadi dasar bagi perkembangan matematika di seluruh dunia. Mereka tidak takut untuk berbeda dan berinovasi, dan hasilnya dunia menjadi lebih baik. Perempuan di Pakistan, meskipun menghadapi banyak ancaman, dia tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak dengan berani, dan kini menjadi simbol perjuangan pendidikan di seluruh dunia. Malala mengajarkan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, dan perbedaan dalam pandangan tidak seharusnya menghalangi akses terhadap pendidikan. Ketika orang lain menertawakan perbedaan, ingatlah bahwa perbedaan itu adalah kekuatan. Orang-orang hebat tidak pernah takut untuk menjadi berbeda. Mereka tahu bahwa perbedaan membawa peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki potensi yang unik. Setiap individu
memiliki peran yang penting dalam masyarakat, dan perbedaan adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Jangan biarkan penilaian orang lain menghentikan langkah. Teruslah beraksi, teruslah berpikir berbeda, dan jadilah inspirasi bagi orang lain. Dalam setiap langkah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap orang dengan tujuan. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik dapat memberikan dampak besar. Akhirnya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap perbedaan yang ada adalah bagian dari perjalanan yang telah ditentukan. Ketika menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya yang berusaha. Jadilah orang yang berpikir berbeda, bertindak positif, dan teruslah berkontribusi untuk kebaikan. Oleh sebab itu, perbedaan akan menjadi kekuatan yang membawa perubahan positif bagi dunia. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik dapat memberikan dampak besar. Ingatlah, perbedaan bukanlah penghalang, tetapi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dengan saling menghargai, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih inklusif. Ketika berbagi cerita, kita dapat saling memahami dan menghargai satu sama lain. Dengan saling menghargai, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih inklusif. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Dengan berpikir berbeda dan bertindak positif, setiap individu dapat menjadi agen perubahan sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat, keberkahan, rezeki, umur panjang, keselamatan, keberuntungan, nikmat dan hidayah, serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menjadi pribadi yang terbaik dengan analisa SWOT dalam konteks Islam. Dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti ingin menjadi pribadi yang terbaik. Namun, bagaimana cara mencapainya? Salah satu metode yang bisa digunakan adalah analisis SWOT dalam konteks Islam. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana analisis ini dapat membantu dalam pengembangan diri dan meningkatkan kualitas hidup. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Dalam konteks pribadi, ini berarti mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam diri sendiri. Dengan memahami keempat aspek ini, seseorang dapat merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Pertama, mari kita mulai dengan kekuatan. Apa saja yang menjadi kelebihan diri? Mungkin seseorang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, atau mungkin memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Dalam Islam, mengenali kekuatan diri adalah langkah awal untuk meningkatkan kualitas diri. Misalnya, jika seseorang pandai berbicara di depan umum, ia bisa memanfaatkan kemampuan itu untuk menyampaikan dakwah atau berbagi ilmu kepada orang lain. Kekuatan ini bisa menjadi modal untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Selain kekuatan seperti empati dan kepedulian terhadap orang lain juga sangat berharga dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kedua, kelemahan. Setiap orang pasti memiliki kelemahan. Mungkin kurang disiplin dalam menjalankan ibadah, atau mungkin sulit mengendalikan emosi. Mengakui kelemahan adalah langkah penting untuk memperbaikinya. Dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini mengingatkan bahwa setiap kelemahan bisa diatasi dengan usaha dan doa. Misalnya, jika seseorang merasa kurang disiplin dalam salat, ia bisa mulai dengan menetapkan waktu tertentu dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Mengidentifikasi kelemahan ini juga bisa membantu seseorang untuk lebih fokus dalam perbaikan diri dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu proses tersebut. Selanjutnya, apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ada kesempatan untuk mengikuti pengajian. Itu bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Peluang ini bisa membuka jalan untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual. Selain itu, kesempatan untuk berkolaborasi dalam proyek sosial atau kegiatan amal juga bisa menjadi sarana untuk memperluas jaringan dan meningkatkan keterampilan. Terakhir, ancaman apa saja yang bisa menghambat proses menjadi pribadi yang terbaik. Mungkin pengaruh lingkungan yang negatif atau kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Dalam hal ini, penting untuk menjaga diri dari hal yang bisa dapat merugikan. Rasulullah SAW bersabda, Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikannya teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan betapa pentingnya memilih lingkungan yang positif dan mendukung dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik. Menghindari teman-teman yang membawa pengaruh buruk adalah langkah bijak untuk menjaga diri tetap pada jalur yang benar. Membuat jadwal ibadah yang teratur, mengatur waktu dengan baik, dan menetapkan tujuan yang realistis adalah kunci untuk mencapai perubahan positif. Selain itu, penting untuk selalu mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Proses ini tidak hanya melibatkan tindakan, tetapi juga refleksi diri yang mendalam. Contoh nyata dari penerapan analisis SWOT ini bisa dilihat pada sosok Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil. Kekuatan Umar terletak pada keberanian dan ketegasannya dalam menegakkan kebenaran. Namun, beliau juga menyadari kelemahannya, yaitu kadang terlalu cepat mengambil keputusan. Umar selalu mencari peluang untuk belajar dan memperbaiki diri, serta menjaga diri dari ancaman yang bisa merusak integritasnya. Beliau sering berinteraksi dengan masyarakat untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi mereka, menunjukkan bahwa beliau menghargai masukan dari orang lain dan berusaha untuk terus berkembang dalam proses menjadi pribadi yang terbaik. Penting untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah, kita diajarkan untuk meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Ini adalah pengingat bahwa setiap langkah yang diambil harus dilandasi dengan niat yang tulus dan harapan untuk mendapatkan ridha Allah. Berdoa bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga bentuk pengakuan akan ketergantungan kepada Sang Pencipta. Dengan berdoa, seseorang bisa mendapatkan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sebagai penutup, mari renungkan kutipan dari Al-Quran dan hadis. Dalam surah Al-Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, sebab kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini adalah pengingat bahwa dengan iman setiap orang bisa mencapai derajat yang tinggi. Dan dari hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang beriman dan berakhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad.